Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 10. Ada malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga, dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, di mana Yesus berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Injil ini sungguh indah, karena Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang, bahkan yang paling kecil, yang paling lemah, yang seringkali dianggap tidak penting oleh dunia, sesungguhnya sangat berharga di mata Allah. Tuhan bahkan menugaskan malaikat pelindung untuk menjaga mereka, dan malaikat itu setiap saat memandang wajah Bapa di surga, yang artinya bahwa hidup kita masing-masing tidak pernah sendirian. Ada penyertaan Allah yang nyata, ada malaikat pelindung yang mendampingi, dan ada kasih Tuhan yang terus menjaga kita. Dalam keseharian, kita seringkali lebih menghormati orang yang punya kedudukan, lebih memperhatikan mereka yang bisa memberi manfaat bagi kita. Tetapi sabda Yesus menegur kita, jangan sekali-sekali mengabaikan atau meremehkan sesama, apalagi yang lemah, yang kecil, yang miskin. Mereka juga punya martabat yang sama. Mereka juga dijaga oleh malaikat pelindung. Mereka juga berharga di hadapan Allah. Maka sikap kita seharusnya adalah sikap hormat, saling peduli, dan penuh kasih. Mari kita belajar dari malaikat pelindung. Mereka tidak kelihatan, tetapi selalu hadir. Mereka tidak mencari pujian, tetapi selalu setia menjaga. Demikianlah seharusnya kita hadir bagi sesama,
tidak mencari kepentingan diri, tetapi rela menjaga, mendampingi, dan memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita. Sabda hari ini mengajak kita untuk membuka hati. Mari kita lihat kembali, apakah dalam sehari-hari kita masih sering merendahkan atau meremehkan orang lain? Apakah kita masih menutup mata terhadap mereka yang kecil, yang tersisih? Atau kita sudah berusaha menjadi tanda kasih Allah bagi mereka? Mari kita mohon rahmat Tuhan agar semakin mampu melihat setiap orang dengan mata kasih Allah. Karena pada akhirnya, cara kita memperlakukan sesama adalah juga cara kita menghormati Allah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau mengutus malaikat pelindung untuk menjaga langkah hidup kami. Ajarlah kami untuk semakin menghargai setiap pribadi, terutama mereka yang kecil dan tersisih. Bukalah hati kami agar semakin peka dan mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah dunia. Bersama para malaikat-Mu, kami mau terus berjalan dalam penyertaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.